Financial technology atau fintech adalah inovasi. Pertumbuhan fintech akan semakin melesat. Fintech, masa depan industri keuangan. Bagaimana Menggabungkan kondisi antara layanan fintech di tanah keuangan air? dan Kita bahas teknologi tentang informasi. dalam Pada kesempatan kali ini, kita akan mengetahui lebih banyak mengenai financial technology atau fintech. Tapi, apa sebetulnya fintech? Fintech merupakan singkatan dari kata financial technology yang dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini, semakin banyak lembaga jasa keuangan dan perusahaan perintis atau startup yang telah mengembangkan produk dan layanan melalui pengembangan teknologi dan kanal digital. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, diharapkan produk dan layanan jasa keuangan dapat semakin memberikan manfaat, kenyamanan, kemudahan, serta kecepatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, terdapat beberapa layanan fintech yang telah berkembang di Indonesia. Layanan tersebut antara lain digital payment, financing and investment, e-insurance, information and feeder site, personal finance, dan account aggregator. Menurut Financial Stability Board, terdapat 4 jenis fintech. Yang pertama, payment, clearing, and settlement. Fintech ini menyediakan layanan pembayaran baik yang dilakukan oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Fintech Payment Gateway menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi. Contoh Fintech Payment Gateway seperti Doku maupun Mitrans. Bentuk lain layanan fintech kategori ini berupa e-wallet atau dompet elektronik. E-wallet memungkinkan penggunanya menyimpan uang di aplikasi tersebut dan dapat digunakan bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Contoh dari e-wallet yaitu OVO, GoPay, Dana, dan juga Link Aja. Yang kedua, deposit, lending, and capital raising. Fintech ini menyediakan layanan pemberian dana dan peminjaman di satu platform yang sama. Terdapat 2 jenis untuk fintech ini, yaitu crowdfunding dan peer-to-peer lending. Pada crowdfunding, sejumlah pemilik dana akan membiayai proyek atau bisnis seseorang secara bersama-sama dengan pemilik dana lainnya, atau dengan kata lain seperti patungan maupun urunan. Sementara itu, pada peer-to-peer lending, kreditur dan debitur melakukan praktik pinjam-meminjam tanpa tatap muka atau secara daring. Contoh dari situs crowdfunding seperti Kitabisa dan juga Kickstarter. Sedangkan contoh untuk situs peer-to-peer lending seperti Coinworks, Investri, dan juga Amarta. Selanjutnya, yang ketiga, market support atau e-aggregator. Berbeda dengan 2 jenis fintech sebelumnya, e-aggregator justru lebih kepada sebuah platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Portal market aggregator dapat menyajikan data tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, fitur, dan manfaatnya. Anda bisa langsung saja melihat contohnya pada website Cek Aja, Tunaiku, maupun Cermati. Yang terakhir atau yang keempat adalah investment and risk management. Fintech jenis ini merupakan perencana keuangan berbentuk digital. Fintech manajemen resiko dan investasi contohnya. Fintech ini dapat membantu dalam mengambil keputusan terkait langkah finansial tertentu, seperti memantau kondisi keuangan dan melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Pelayanannya sendiri hampir serupa dengan robo-advisor. Contoh dari fintech jenis ini adalah Bibit, Bareksa, dan juga Cek Premi. Fintech memang memiliki banyak kelebihan yang bisa dinikmati oleh perusahaan maupun konsumen dengan pelayanan yang cepat, murah, dan efisien. Namun, di balik kelebihan tersebut, sebetulnya ada beberapa kekurangan yang harus kita ketahui. Yang pertama, fintech membutuhkan gadget dan koneksi internet. Tentu saja, pelayanan dalam fintech mewajibkan pengguna untuk memiliki gadget seperti smartphone, tablet, atau komputer. Selain itu, berbagai layanan teknologi finansial hanya bisa diperoleh jika gawai Anda sudah terkoneksi dengan internet.
Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kedua hal tersebut bisa saja bukan lagi menjadi kendala yang berarti. Yang kedua, belum semua mengerti penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut, sehingga terjadi asimetris informasi. Yang ketiga, adanya potensi penipuan. Di satu sisi, kehadiran teknologi finansial tentu saja memberikan keamanan bagi para penggunanya. Namun, di sisi lain, masih terdapat potensi penipuan pada sektor ini. Untuk itulah, setiap pengguna seyogyanya harus bisa lebih jeli dalam memilih layanan yang tentu dibutuhkan. Dengan demikian, praktik penipuan tidak semakin merajalela dan memakan banyak korban. Yang terakhir, biaya bunga dari fintech tentu saja lebih tinggi. Umumnya, layanan fintech lending di Indonesia sebagian besar masih mengandalkan keuangan tradisional dalam menyalurkan pinjaman. Hal ini tentu saja dapat menambah biaya yang nantinya akan dikeluarkan oleh konsumen. Di balik pertumbuhan fintech yang pesat, ternyata terdapat banyak masalah, terutama dengan maraknya pinjaman online atau pinjol ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mencatat sebanyak 1.026 fintech ilegal pada tahun 2020. Padahal, OJK sendiri hingga saat ini hanya memberikan izin kepada 148 pinjol yang terdaftar. Di sisi lain, masyarakat cenderung tidak berpikir panjang ketika memutuskan mencari pinjaman online. Apalagi, karakter pinjaman ini lebih mudah untuk diakses melalui teknologi. Dampak dari pinjol tersebut memang cukup beragam, baik dari teror, pencemaran nama baik, hingga adanya kemungkinan penyebaran data yang bersifat pribadi. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah sebetulnya telah membentuk peraturan khusus mengenai layanan fintech. Adapun peraturan mengenai layanan fintech telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini menjelaskan bahwa fintech bisa dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan apabila memenuhi syarat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Baik perseroan terbatas maupun koperasi wajib memiliki modal di setor atau modal pribadi paling sedikit 1 miliar rupiah ketika didirikan. Sementara saat mengajukan perizinan wajib memiliki modal senilai 2,5 miliar rupiah. Dari modal tersebut, batas maksimal pemberian pinjaman bagi fintech adalah sebesar 2 miliar rupiah. Pemberian modal pinjaman baru bisa dilakukan fintech, tentunya setelah pengurusan izinnya kepada OJK dinyatakan selesai. Walaupun masih terdapat beberapa permasalahan yang mungkin saja terjadi pada perusahaan dan teknologi fintech, kita tidak kemudian serta-merta meninggalkan begitu saja teknologi ini. Kita tetap bisa memanfaatkan dan menggunakan keberadaan teknologi fintech. Berikut ini adalah tips untuk memilih dan juga menggunakan fintech. Yang pertama, pastikan bahwa perusahaan sudah terdaftar di OJK. Yang kedua, baca dan pahami seluruh persyaratan yang ditawarkan oleh perusahaan yang Anda pilih. Yang ketiga, pastikan bahwa perusahaan fintech yang Anda pilih memiliki transparansi layanan yang baik. Dan yang terakhir, pastikan pula bahwa perusahaan fintech yang Anda pilih itu memiliki layanan konsumen atau call center yang dapat dihubungi. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa perusahaan yang kita pilih adalah perusahaan yang terdaftar dan juga legal, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi untuk memanfaatkan fasilitas maupun teknologi yang ditawarkan oleh perusahaan fintech tersebut.